Anda sedang mendengarkan siaran radio abal-abal by Trirekmus Maudara beralamat di Desa Durian, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Sofifi, Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hai sahabat-sahabatku yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang beragama muslim. Halo, selamat holiday di hari ini ya, edisi Minggu 14 Agustus 2022 ya. 14 dan 3 hari lagi kita akan sama-sama nih sebagai anak bangsa Indonesia, kita akan merayakan atau memperingati ya tepatnya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun ya. Hari ulang tahunnya, Dirgahayu Indonesia aku ya. Pas di edisi 14 Agustus 2022 ini Kak Is akan memperdengarkan kalian lagi dengan satu firman Tuhan ya. Pastinya firman ini kita akan sama-sama membaca tuh, apalagi yang bagi saudara-saudara kita hari ini beribadah, selamat beribadah ya. Dan teman-temanku ya, yang anak-anak muda, selamat beribadah juga. Yuk kita akan sama-sama membuka Alkitab bagian umat Nasrani ya. Ya. Dan bagian umat Islam ya, selamat mendengarkan ya. Kita sama-sama punya toleransi, pastinya kita sama-sama saling menghargai, menghormati, dan juga kita saling mensupport ya kan ya. Kita buka di kitab Efesus pasal yang ke-6 ya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-3 pastinya. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Itu ayat 1. Ayat 2 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Demikian kebenaran firman Tuhan. Itulah 3 ayat yang sangat menyentuh hati dan sangat menyayat menyayat hati, maksudnya gitu. Aduh. Ya, di pagi ini kita pasti semangat dong, semangat kan ya, semangat 45 plus 2022 pastinya untuk menyambut HUT Dirgahayu ya, ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 tahun pastinya ya. Tadi yang kita telah baca itu adalah kitab Paulus ya, kitab surat Paulus di jemaat Efesus, memperingatkan, menasihatkan juga kepada jemaat orang-orang pilihan Tuhan yang ada di jemaat Efesus tentang taat dan kasih. Tapi di ayat 1, 2, dan 3 ini diawali dengan perintah kepada anak-anak. Makanya pas tuh para pendengar dimanapun Anda berada, pas banget sebagai anak muda kita akan merasakan firman ini karena kita masih anak-anak pastinya ya kan. Jadi kita disuruh untuk taat kepada orang tua. Berbahagia bagi kalian yang masih memiliki papa dan mama, masih memiliki orang tua lengkap. Kalian harus taat. Taat dalam arti dengar kepada perintah mereka, dengar-dengaran, turuti perintah mereka. Setiap orang tua pasti memerintahkan sesuatu yang positif pastinya, dan mereka juga tahu apa sih kebutuhan dan juga apa yang seorang anak ini lakukan. Makanya mereka tuh selalu memerintah hal-hal yang memang ketika mereka rasa bahwa kita sebagai anak itu tidak terlalu sibuk, disitulah mereka perintah gitu. Dan mereka tahu loh posisi kita. Tapi kadangkala ada yang orang tua tidak mau tahu ya. Pokoknya harus turuti, mau ada sibuk atau apa harus turuti. Nah disitulah yang menjadi permasalahan. Makanya bagaimana cara menghadapinya, Kak Is punya tips nih ya. Karena Kak Is sudah pernah merasakan seperti itu, lagi sibuk-sibuk nih terus
mama Kak Is ini perintah gitu, maksudnya memang sih Pak ya itu wajar, tapi di situ bukan Kak Is merontak sih, Kak Is tetap menurut, tapi Kak Is selalu bilang, Ma ini kita lagi ini sedikit lagi ya gitu, ataukah Kak Is ambil kesempatan, ambil waktu, misalkan Kak Is istirahat dulu, kasih pending, sudah kasih tanda oh abis ini baru lanjut, terus lakukan perintahnya gitu, seperti itu. Intinya turuti aja dulu, taat, dengar dulu, turuti, lakukan ya. Yang penting kita pandai atau pintar mengatur waktu, seperti itu. Jangan melawan gitu. Kalau melawan pasti akan menjadi terciptalah sebuah hal-hal yang tidak diinginkan ya, makanya jangan melawan gitu ya kan. Nah Kak, dan di ayat yang pertama tadi, ayat pertama B mengatakan karena haruslah demikian, itu berarti memang wajib ya, wajib untuk harus bikin, harus taat gitu, taat kepada papa dan mama, yaitu dengar-dengaran pastinya. Ayat kedua kita disuruh untuk hormati, sudah taat, dengar, turuti, harus hormati juga, hormati bahwa mereka itu papa dan mama kita, jadi kita harus sopan kepada mereka gitu, seperti itu, karena mereka orang tua kita yang telah melahirkan bahkan merawat mendidik kita sampai besar, makanya kita harus hormati. Seperti janji hukum Tuhan atau hukum Taurat yang kelima ya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, perintah yang penting loh. Kenapa penting? Karena kalau ketika kita menghormati papa dan mama kita, cara tutur kata kita harus sopan, kita duduk di hadapan orang tua harus dengan sopan. Kalaupun kebiasaan di rumah kasih naik kaki gitu ya di sofa atau di kursi saat berhadapan dengan orang tua, itu mungkin sudah wajar karena kebiasaan di rumah, tidak mengapa. Tapi yang penting bercerita dengan mereka tuh walaupun ada canda tawa, tapi kita harus kontrol, jangan bilang woi atau apa, karena mereka orang tua kita. Itu berarti kita sudah hormati. Berikan salam ketika kita lagi pergi atau pulang gitu, itu hormati. Kemudian kenapa penting perintah ini harus hormati? Karena ada janji yang nyata. Janji apa sih guys? Nah ini janjinya di ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kenapa? Karena janji ini tuh nyata guys. Ada orang tua kita yang sampai nenek nenek kita telah tua, itu mereka telah menua karena mereka umur panjang, bahagia ya, walaupun menderita di masa tua ya, tapi artinya bahwa mereka umur panjang itu karena terbukti mereka dari kecil. Mungkin coba tanya kepada nenek dan teteh kalian, kepada orang tua kalian, dulu masih kecil tuh gimana sih, masih usia anak-anak, masih anak muda tuh gimana. Mereka pasti memang kehidupan mereka di dahulu itu kadang sering melawan, apalagi mereka dari masih zaman sekolah sudah tunangan. Nah di situ mereka melawan, tapi ternyata mereka takut kepada orang tua mereka juga. Jadi artinya mereka turut, walaupun mereka pernah bandel, mereka pernah nakal, tetapi mereka turut kepada orang tua. Artinya bahwa mereka sudah mentaati gitu. Seperti itu. Akhirnya apa? Mereka diberikan umur panjang gitu. Ya guys, seperti itu aja, dan maaf kalau volume suara saya agak kecil gitu ya guys, tapi semoga nih ya dapat didengar dengan baik, dengan penuh sukacita, bisa tertawa, bisa terhibur, dan juga suara Kak Is ini bisa enak gitu di genggang telinga kalian gitu ya. Oke, itu aja guys, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan radio abal-abal Kak Is dengan program mendengarkan firman Tuhan edisi hari ini ya, pastinya hari Minggu. Oke guys, bye bye, sampai ketemu di lain waktu. Dadah, God bless you.